Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan Anda semua lewat ibadah online ini. Saya percaya perlindungan dan kasih Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Menjadi doa saya, setiap daripada kita tetap sehat, kuat, dan terus melakukan kehendak Allah bersama-sama. Nah, minggu lalu kita telah mulai belajar kisah seseorang yang bernama Yusuf. Saudara, lewat kisah kehidupan Yusuf kita belajar bersama-sama bagaimana Yusuf tetapi ada orang-orang yang merupakan orang-orang dekat dengan dia, yang membenci dia, tidak suka sama dia, yang dia sampai dikata-katai kasar, dan kita belajar bersama-sama walaupun Yusuf diperlakukan seperti itu, dia tetap mempunyai visi daripada Tuhan. Nah saudara, kita belajar firman Tuhan dari kisah hidup seorang Yusuf dengan tujuan supaya di dalam kehidupan kita bisa mengambil nilai-nilai tersebut dan kemudian mempraktekkan di dalam kehidupan kita semua. Walaupun kita dibenci, walaupun kita tidak disuka oleh orang, namun kita dapat tetap terus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Nah, hari ini kita kembali akan melanjutkan kisah daripada Yusuf yang kita akan pelajari. Ada nilai-nilai lain yang kita bisa pelajari dari ke dalam kehidupannya. Dan ke depannya nanti selain Yusuf ada tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang akan kita pelajari. Nah saudara, saya percaya kalau kita belajar daripada kepribadian atau hidup daripada seseorang dari firman Tuhan, tujuannya adalah bagaimana supaya kita pun bisa melakukan akan apa yang telah kita pelajari lewat firman Tuhan tersebut. Nah, saya akan meneruskan dari kitab Kejadian pasal 37. Saya akan mau membaca mulai ayat yang ke-12 sampai dengan seterusnya. Di situ firman Tuhan berkata seperti ini. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf, menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing dombamu, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sautnya, "Aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Ayat 17, lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita telah belajar bersama-sama bagaimana saudara-saudara daripada Yusuf sangat-sangat membenci Yusuf karena beberapa alasan. Nah, minggu lalu kita belajar bersama-sama bagaimana pentingnya untuk kita menjaga akan hati kita. Nah, hari ini kembali kita akan melanjutkan tentang pentingnya menjaga hati tersebut. Pentingnya untuk menjaga ketulusan daripada hati kita. Pentingnya agar gimana hati kita itu tetap bersih walaupun kita mendapatkan berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita. Nah dalam kisah Yusuf ini saudara, kita membaca bagaimana Yusuf ini disuruh oleh bapaknya untuk pergi melihat keadaan saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba. Nah zaman dahulu cara mereka menggembalakan kambing domba agak sedikit berbeda dengan cara sekarang kita menggembalakan kambing domba. Nah saudara, di zaman dahulu mereka kalau menggembalakan kambing domba mereka bisa pergi ke tempat yang jauh dan mereka bisa melakukannya selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Itulah cara mereka untuk menggembalakan kambing domba tersebut. Dan dalam kisah ini kita membaca bagaimana kakak-kakak daripada Yusuf pergi menggembalakan kambing domba, dan kemudian ayahnya Yusuf ini Yakub panggil, coba lihat keadaan daripada kakak-kakakmu. Nah saudara, kita udah belajar minggu lalu bagaimana kakak-kakak daripada Yusuf ini sangat benci
sangat marah, sangat tidak suka sama Yusuf. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa cara mereka bertegur sapa, cara kakak-kakaknya menyapa Yusuf, merespon Yusuf, caranya adalah dengan cara yang kasar, cara yang tidak baik. Nah saudara, ya, kita sebagai manusia ini punya perasaan, punya insting. Di mana perasaan dan insting ini, jiwa kita ini, bila ada orang yang berbuat tidak baik atau berkata yang tidak baik, itu akan timbul sebuah alarm di dalam hidup kita. Ups, hati-hati, orang ini gak suka sama kamu. Ups, hati-hati, orang ini sedang marah sama kamu. Muncul alarm tersebut dalam kehidupan kita. Bila kita bincang sama seseorang, ya, pertama ngomongnya biasa, tetapi kemudian tiba-tiba suaranya naik, tentu hati kita, pikiran kita akan berkata, apa yang terjadi? Apakah orang ini tersinggung? Apakah orang ini tidak suka dengan apa yang saya katakan? Akan muncul pemikiran seperti itu. Bila ada orang yang berkata seperti itu, akan muncul pemikiran apakah ada sesuatu yang atau tindakan saya yang membuat orang tersebut jadi tidak suka sama saya. Apa sebabnya? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah kemanusiaan kita, jiwa kita. Dan karena timbul alarm tersebut, itu akan menyimpan memori di dalam pikiran kita. Sehingga kalau kita mau bertemu dengan orang yang tidak suka sama kita, atau orang yang marah sama kita, maka kemanusiaan kita akan cenderung berkata, gak perlu kamu untuk berjumpa dengan orang tersebut. Itu adalah sifat kemanusiaan daripada kita, manusia normal. Saudara, sebenarnya bukan cuma manusia, ya, tetapi binatang-binatang juga, ya. Kalau kita lihat, ya, beberapa ekor binatang, mereka juga punya kesadaran tertentu akan hal seperti itu. Ya, anjing, ya, monyet, bahkan saya pernah nonton juga gajah. Mereka menyadari, ya, apabila ada orang atau ada, ya, sesama binatang juga yang istilahnya mencoba untuk menyerang mereka atau memperlakukan kasar mereka, maka mereka pun akan berhati-hati dengan makhluk tersebut di dalam mereka bertingkah laku. Karena apa? Karena ada sense, ada satu perasaan, ya, yang mengatakan jangan. Nah, dalam kisah Yusuf ini kalau kita baca, Yusuf ini berhari-hari, ya, bahkan bisa dikatakan berminggu-minggu, bahkan mungkin bisa jadi berbulan-bulan, diperlakukan dengan cara yang tidak baik oleh saudara-saudaranya. Karena saudara-saudara membenci akan Yusuf, karena Yusuf lebih disayang oleh bapaknya. Dan terlebih lagi setelah Yusuf menceritakan akan mimpinya. Tadi saya katakan bersama-sama bahwa kita perlu belajar untuk mempunyai hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang tidak dikotori. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana apabila kita penuh dengan iri hati, kita penuh dengan kebencian, itu akan menimbulkan berbagai macam hal yang membuat diri kita akan semakin jatuh ke dalam dosa. Minggu lalu kita belajar dari kisah kakak-kakak Yusuf bagaimana mereka karena bencinya kepada Yusuf sampai teganya mereka menjual Yusuf. Nah, dalam kisah ini yang kita mau pelajari adalah seperti ini. Kebalikan daripada kakaknya Yusuf yang membenci Yusuf dan mengotori hati mereka, Yusuf justru menjaga hatinya, pikirannya untuk tetap bersih. Sekali lagi saya katakan, Yusuf menjaga hatinya untuk tetap bersih. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita baca dari ayat-ayat yang barusan kita baca, di sini bapaknya Yusuf panggil Yusuf untuk melihat keberadaan daripada saudara-saudaranya. Nah saudara, Yusuf itu punya 1001 alasan untuk menolak, untuk melihat saudara-saudaranya.
Dia bisa katakan sama bapaknya, "Pak, kamu kan lihat apa yang Yehuda perlakukan kepadaku. Kamu kan lihat bagaimana cara Simeon ngomong kepada saya. Kamu kan lihat bagaimana Dan, Gad, Asyer, Naftali dan semua saudara-saudara saya sangat tidak suka sama saya." Yusuf bisa mempunyai alasan yang sedemikian rupa. Tapi saudara, kalau kita baca dalam kisah ini, Yusuf justru tidak menolak akan apa yang papanya perintahkan kepada dia. Apa yang membuat Yusuf bisa menjadi seperti itu? Saya yakin Yusuf bisa melakukan itu karena dia menjaga hatinya agar tetap bersih. Saudara, andai kata Yusuf mengizinkan kemarahan daripada saudara-saudaranya, pembicaraan negatif daripada saudara-saudaranya, olokan-olokan daripada saudara-saudaranya, kebencian daripada saudara-saudaranya, termeterai dalam pikirannya, termeterai dalam hatinya, maka saya meyakini Yusuf akan menghindari untuk berjumpa dengan saudara-saudaranya. Tapi karena Yusuf menolak semua amarah tersebut, Yusuf menolak akan semua kebencian tersebut dan tetap menjaga hatinya untuk tetap bersih, maka Yusuf tetap mau berjumpa dengan saudara-saudaranya. Saudara, cobalah taruh dirimu dalam hidup Yusuf. Tapi gak usahlah dimarahin sama keluargamu. Katakan di tempat kerjamu, ada orang yang setiap hari berkata-kata kasar. Ada orang yang setiap hari mencemooh Anda. Ada orang yang setiap hari cuma mau menjatuhkan kehidupan Anda. Saya yakin bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia normal, kita akan ngapain lagi mau ketemu sama orang tersebut. Ngapain lagi saya mau berjumpa dengan orang tersebut. Itu adalah reaksi yang normal daripada kemanusiaan kita. Dan sebagai orang Kristen mungkin kita bisa pakai alasan-alasan rohani. Ya saya udah mengampuni dia, tapi untuk ketemu dengan dia jangan lagi. Supaya saya jangan lagi benci sama dia. Nah saudara, itu bukanlah yang Yusuf lakukan. Tetapi yang Yusuf lakukan justru dia tetap pergi berjumpa dengan saudara-saudaranya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing kita mempunyai pengalaman masa lalu kita. Ada pengalaman yang baik dan ada pengalaman yang buruk dan pahit. Dan pengalaman yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Nah saudara, kedua pengalaman ini keduanya bisa tersimpan dalam memori pikiran kita dan hati kita. Nah saudara, apabila kita menyimpan memori tersebut dalam hati dan pikiran kita, kalau kita menyimpan yang baik ya tentu saja baik. Tapi apabila kita menyimpan yang buruk, pengalaman di masa lalu itu bisa menimbulkan suatu trauma tertentu dalam kehidupan kita. Bisa menimbulkan satu luka hati, bisa menimbulkan kekecewaan, bisa menimbulkan akan kepedihan. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya saya punya pengalaman demi pengalaman di mana waktu saya kecil dulu saya tinggal di sebuah daerah yang cukup rawan, di mana kalau saya keluar ya dan melewati suatu daerah yang rawan, ada orang-orang yang kemudian mintain saya duit, ya, dan mau gak mau saya harus kasih duit kepada mereka. Atau mereka akan pukul saya atau menakut-nakuti untuk memukul saya. Dan saudara, saya masih ingat ya pengalaman-pengalaman tersebut, sehingga apabila saya berjalan melewati satu daerah dan kemudian melihat orang-orang yang tampangnya sejenis, mukanya sejenis, cara mereka berpakaian sejenis, ada tatonya lah, tampangnya menyeramkan, itu akan menimbulkan alarm buat hidup saya. Hati-hati, jangan lewati jalan tersebut. Ini adalah sesuatu yang normal yang dialami oleh manusia sekali lagi. Nah saudara, tetapi yang bahaya adalah seperti ini. Apabila akan hal yang pernah dialami tersebut terus menerus kita simpan dalam hati dan pikiran kita dan menjadi sesuatu yang membuat diri kita
trauma. Sehingga kita tidak mau lagi untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah, puji Tuhan saudara, saya tidak mengalami trauma dengan hal tersebut ya. Karena walaupun saya pergi lewatin jalan tersebut, walaupun ada ketakutan, kekhawatiran, tapi saya tidak trauma. Saya tetap pergi, saya tetap jalan. Ya karena apa? Ya karena tidak ada, ya seperti saya katakan tadi, trauma dalam hati dan pikiran kita. Nah, pengalaman-pengalaman masa lalu kita bisa menimbulkan trauma. Ada orang-orang yang akhirnya mengambil keputusan untuk tidak menikah karena apa? Karena pernah trauma. Pernah mengalami yang namanya disakiti. Pernah mengalami yang namanya dikecewakan. Sehingga akhirnya mereka memutuskan, sudahlah saya tidak mau lagi percaya pada orang-orang yang lawan jenis. Kerusuhan tahun 1998 yang terjadi di banyak kota di Indonesia menimbulkan trauma yang cukup mendalam bagi sebagian orang, khususnya etnis Chinese pada tahun 1998 tersebut. Bagaimana toko mereka dibakar, bagaimana usaha mereka dibakar, bagaimana ada pemerkosaan yang terjadi, pelecehan yang terjadi, sehingga sebagian orang ini apabila mereka melihat orang-orang dari suku tertentu, ada kalanya muncul sebuah trauma di dalam pikiran mereka. Nah saudara, ya yang terjadi dengan peristiwa tahun 1965 juga itu menimbulkan sebuah trauma tertentu bagi orang-orang tertentu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, apabila kita tidak menjaga hati kita dengan bersih, trauma, sakit hati, kekecewaan itu bisa memenuhi akan hidup kita, yang membuat kita akhirnya tidak lagi mau melaksanakan apa yang seharusnya bisa kita laksanakan. Trauma dan sakit hati tersebut, pikiran-pikiran negatif tersebut akan membatasi diri kita untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Oh, ada orang-orang tertentu karena trauma dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu, mereka memutuskan untuk udah deh saya gak mau lagi kerja itu. Trauma, Kak. Ada orang-orang yang sudah berusaha jatuh bangun dalam usahanya, sampai kemudian sudah mengalami yang namanya kebangkrutan berulang kali. Dan akhirnya mereka berkata, sudah saya tidak cocok untuk menjadi seorang pengusaha. Saudara, ini bisa terjadi dalam kehidupan setiap manusia, Anda dan saya. Dan di sini kita bisa belajar bersama-sama. Yusuf bukan seperti itu. Yusuf dia bisa menerima keberadaan daripada saudara-saudaranya. Dia tetap mencintai, mengasihi saudara-saudara walaupun saudara-saudaranya berkata-kata kasar kepada dia. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Anda berkata, cuma ada 1-2 orang saja yang bisa seperti Yusuf. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai pengikut daripada Tuhan Yesus Kristus, saya percaya pada saat kita terima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, hidup kita dipenuhi oleh kasih Allah. Amin. Sekali lagi saya ulangi, pada saat kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita dipenuhi dengan kasih Allah. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yohanes pasal 15 bahwa kita dan Yesus adalah satu. Seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Dan dengan kita menjadi pengikut Kristus, maka hidup kita dari hari ke hari seharusnya mengalami perubahan. Sekali lagi saya ulangi, dengan kita mengikut Yesus Kristus, maka dari hari sehari, maka hidup kita akan mengalami perubahan dari hari ke hari. Akan mengalami yang namanya transformasi. Di mana di dalam kehidupan kita tersebut, maka kita akan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan pada saat kita menjadi serupa dengan Yesus, cara berpikir kita akan sama seperti Yesus, hati kita akan sama seperti Yesus, dan kita akan dipenuhi dengan kasih-Nya.
Sehingga pada saat kita dilukai, pada saat kita diperlakukan yang tidak baik oleh siapapun, baik oleh institusi maupun oleh orang-orang tertentu di dalam tempat pekerjaan kita, bahkan mungkin teman gereja kita ada yang tidak memperlakukan yang tidak baik terhadap kita, tetapi yang ada di dalam hati kita tetap adalah kasih kepada orang tersebut. Pada saat orang tersebut berbuat jahat kepada kita, ya kita bisa sakit hati pada saat itu diperlakukan, tetapi kemudian yang muncul bukanlah kebencian, tetapi justru yang muncul adalah aduh kasihan sekali orang ini. Orang ini perlu untuk bertobat kembali dalam kehidupannya. Apabila ada orang-orang dari luar yang tidak kenal Yesus, yang menekan hidup kita, yang mencoba untuk menghalangi kehidupan kita untuk maju, kita tidak akan muncul cara-cara kebencian kepada mereka, tapi justru akan timbul kasih di dalam hidup kita. Itulah kekristenan, itulah arti daripada di mana kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Itulah arti di mana kita menjadi garam di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketawaran. Saudara, di luar sana, di dalam dunia ada begitu banyak kebencian, ada begitu banyak amarah, ada begitu banyak ketidakadilan, ada begitu banyak bully, ada begitu banyak olok-olok yang disampaikan kepada kita. Tapi saudara, kalau hati kita satu dengan Yesus, kita diubahkan dari hari ke hari, maka kita akan dipenuhi dengan kasih. Walaupun kita diperlakukan tidak baik, kita akan tetap terus mengasihi. Walaupun kita dicurangi, kita akan tetap terus mencintai. Amin. Haleluya. Saudara, ya, waktu saya merenungkan kisah daripada Yusuf ini, saya pun menyadari bahwa masih banyak hal dalam hidup saya yang perlu diubahkan. Dan doa saya supaya setiap daripada kita juga terus mengalami perubahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita lanjut saudara, apalagi yang kita bisa pelajari di dalam kitab Kejadian pasal yang berikutnya dalam kisah Yusuf ini. Kali ini saya akan ambil yang berikutnya, hal yang kita bisa pelajari dari kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Di situ firman Tuhan berkata seperti ini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai siapa? Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, pasal 37 ini maksudnya 39 dari kitab Kejadian ini biasanya lebih sering dikenal sebagai pasal di mana Yusuf itu dicobai oleh istri daripada Potifar. Nah saudara, benar juga ya, dan seringkali itu memang dikhotbahkan, tapi yang saya mau untuk kita perhatikan baik-baik di sini ada satu pesan yang sangat baik, yang sangat mulia yang saya temukan di dalam kitab Kejadian pasal 39 ini. Pasal 39 ini dimulai dengan di mana diceritakan Yusuf dijual ke rumah daripada Potifar. Nah saudara, coba mari kita taruh diri kita dalam situasi daripada Yusuf. Ya, saya bisa bayangkan Yusuf ya setelah dia dibuang ke dalam sumur,
Saya yakin dia menangis, meraung ya, sebagaimana diceritakan di dalam pasal-pasal berikutnya ya, di mana waktu itu Ruben menegur saudara-saudaranya, tidakkah kau ingat bagaimana saudara kita Yusuf pada saat itu sangat memelas minta untuk dilepaskan ya. Ya, jadi saya bisa bayangkan waktu Yusuf diangkat dari sumur, dia pikir saudara-saudaranya sudah mengampuni dia, cuma mau membuat dia jera. Tetapi saudara-saudaranya memperlakukan dia lebih daripada hanya sekedar membuat dia jera. Tapi benar-benar saudaranya sudah tidak mau lagi berjumpa dengan Yusuf. Nah, dan akhirnya Yusuf dijual. Saya bisa bayangkan perasaan daripada seorang anak yang berusia 17 tahun ini ya. Dia dijual, haknya diambil, dan mungkin tidak sepanjang perjalanan dia tidak diberikan makanan yang sebagaimana mestinya yang biasanya dia dapatkan dari ayahnya, dan mungkin juga dia dipukuli sepanjang perjalanan, atau mungkin dia diperlakukan yang tidak senonoh. Dan sampai ke rumah sampai ke rumah Potifar diceritakan bagaimana dia dijual. Saya yakin hati Yusuf begitu hancur. Dia mungkin dalam hatinya berkata, mengapa kakak-kakakku begitu tega terhadap diriku. Tapi saudara, yang kita bisa pelajari di sini daripada Yusuf adalah seperti ini, saudara. Ya, Yusuf setelah dia dijual, ya, dia tidak kemudian menyesali akan kehidupannya. Tidak diceritakan bagaimana dia merasa kayak aduh gimana dikinian. Tidak diceritakan demikian. Tapi justru dalam ayat ini ada satu firman Tuhan ya, dalam ayat yang kedua ya, yang di sini dikatakan setelah Yusuf dijual. Di sini ayatnya langsung berubah, langsung ada di situ dikatakan tetapi. Di situ ada satu pembalikan. Setelah Yusuf dijual kemudian tetapi. Walaupun Yusuf dijual, walaupun Yusuf menjadi budak, Tuhan menyertai Yusuf. Nah, ini poin yang berikutnya yang saya mau untuk kita pelajari bersama-sama. Poin apa? Kalau tadi kita telah bicara tentang menjaga hati, yang kedua yang kita akan pelajari adalah poin tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Nah, saudara, di sini kalau kita ngomong tentang penyertaan Tuhan, seringkali kata-kata penyertaan Tuhan yang ada dalam pikiran kita adalah kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk, atau kita tidak mengalami hal-hal yang ya buat kita gak selayaknya saya mengalami seperti itu. Ini pikiran dan logika kemanusiaan kita. Buat kita kalau Tuhan sertai, seharusnya Tuhan berkati. Kalau Tuhan sertai, seharusnya kita tidak akan mengalami aniaya. Kita tidak akan mengalami akan suatu peristiwa yang kita gak suka. Itu logika kemanusiaan kita waktu kita mengatakan Tuhan menyertai. Atau misalnya kita tersesat di jalan, kemudian kita berdoa Tuhan sertai, dan akhirnya walaupun di tengah-tengah kegelapan, kekhawatiran, ketakutan, tidak terjadi apa-apa. Dan kita berkata Tuhan menyertai. Nah, kalau kita baca di dalam firman Tuhan ini, kata-kata tetapi menunjukkan bahwa sesungguhnya menjadi budak itu adalah Tuhan bawa Yusuf kepada situasi yang demikian. Dan tetapi walaupun situasi tersebut buruk untuk manusia, buruk untuk Yusuf, tapi Tuhan tetap ada sama-sama dia. Nah, inilah poin yang kita sebagai orang percaya harus punyai dalam kehidupan kita. Kalau kita mengharapkan penyertaan Tuhan, kita mengharapkan Tuhan berserta dengan kita, bersama dengan kita. Itu tidak selalu bicara tentang kemewahan. Tidak selalu bicara tentang jubah yang Yusuf kenakan. Tidak selalu bicara tentang kehidupan yang nyaman sebagai manusia.
Saudara, kalau saya pelajari bicara tentang penyertaan Tuhan, di situ sebenarnya Tuhan bicara tentang memikul salibnya, mengikuti akan apa yang Dia mau, mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Firman Tuhan mengatakan, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, pikulah kuk yang kukenakan, maka bebanmu pun akan ringan. Mengapa harus menggunakan kuk? Saudara, kalau di dalam tradisi orang Israel, kalau mereka sedang melatih akan seekor kerbau untuk membajak, maka kerbau yang besar ya akan membajak dengan kerbau yang lebih muda yang baru belajar. Dan sesungguhnya kerbau yang besar inilah yang akan membajak akan sawah tersebut atau kebun tersebut. Sementara kerbau yang muda ini dia dikenakan kuk, tetapi sesungguhnya kuk tersebut tidak akan ada atas bahunya. Dia hanya turut mengikuti jalan daripada kerbau yang besar ini untuk bisa belajar, untuk bisa membajak. Dan dia tidak akan mengalami sama sekali yang namanya sakit. Karena dia hanya turut ikut jalan bersama-sama dengan kerbau yang besar tersebut. Nah saudara, kalau bicara tentang penyertaan Tuhan, bukan berarti kita jalan dan Tuhan ngikutin kita dari belakang. Atau bukan berarti kita jalan dan kemudian Tuhan ada di samping kanan kita dan kita berkata, Tuhan mari kita belok kanan, Tuhan mari kita belok kiri. Bukan seperti itu. Tapi bicara tentang penyertaan Tuhan, bicara tentang di mana Tuhan ada, di situ kita mengikuti Tuhan. Nah, seringkali banyak orang berpikir penyertaan Tuhan bicara tentang kemewahan, bicara penyertaan Tuhan bicara tentang berkat, bicara tentang penyertaan Tuhan bicara tentang bagaimana saya bisa menikmati surga di dunia ini. Saudara, bicara tentang penyertaan Tuhan, bicara tentang mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan ada kalanya mengikuti akan apa yang Tuhan mau, itu bicara tentang kedagingan diri kita yang disalibkan. Bicara tentang mata kita yang disalibkan. Bicara tentang hawa nafsu kita yang disalibkan. Dan saudara, ini yang dialami oleh Yusuf. Dari sebagai seorang anak papa dengan jubah yang maha indah, dia harus lepaskan jubah tersebut, menggantikannya dengan jubah seorang budak. Dan dia sesungguhnya sedang dilatih oleh Tuhan. Banyak orang percaya, ada orang percaya yang ada kalanya tidak percaya tentang pikul salib. Tidak percaya harus melewati lembah kekelaman. Tidak percaya harus mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Dan saudara, ada kalanya karena cuma mau nyamannya, sehingga yang dikejar oleh orang-orang seperti itu, yang mereka kejar bukanlah Tuhan menyertai, tetapi yang mereka kejar adalah bagaimana Tuhan bisa memberkati akan hidup mereka. Nah, di sini Yusuf tidak demikian. Walaupun dia mengalami kesulitan dalam kehidupannya, tetapi firman Tuhan mencatat bahwa tangan Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dan disinilah yang kita mau belajar bersama-sama, saudara. Saat ini kita mengalami yang namanya wabah, pandemi. Kita mengalami kesulitan secara ekonomi, kesulitan dalam usaha kita, kesulitan dalam pekerjaan kita, kesulitan dalam berbagai macam hal. Saudara, kesulitan bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana Tuhan tetap menyertai kita. Itu yang jauh lebih penting. Karena apa gunanya kita mempunyai kemewahan? Apa gunanya kita mempunyai segala hal yang dunia cari, tetapi Tuhan tidak menyertai akan kehidupanmu? Saudara, orang-orang yang hanya mengejar kemewahan, orang-orang yang hanya mengejar kenikmatan hidup,
Pada saat mereka sudah mencapai kemewahan dan kenikmatan tersebut, mereka akan mengalami yang dinamakan suatu titik jenuh di dalam kehidupan mereka. Mereka akan mencoba mencari kemewahan yang lebih lagi. Mereka akan mencari yang namanya kenikmatan yang lebih lagi. Dan saudara, saya mau katakan, pada saat kita dapat akan kemewahan tersebut, dapat kenikmatan tersebut, kembali daging kita akan mengatakan, ayo dapat lebih lagi, ayo dapat lebih lagi. Saudara, dan akhirnya kita akan berupaya dengan segenap kekuatan kita. Dan tanpa disadari kita tidak disertai Tuhan. Anda bisa tetap ke gereja, Anda tetap bisa berdoa, Anda tetap bisa baca firman. Tetapi ada satu kekeringan dan kekosongan dalam hati Anda. Karena apa? Karena Anda tidak sedang berjalan mengikuti apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf dia harus menjadi seorang budak. Untuk dia mencapai visi besarnya, dia harus terlebih dahulu direndahkan oleh Tuhan. Dan saudara, walaupun dia direndahkan di sini, kalau kita baca kisahnya yang menarik, dikatakan bahwa karena dia disertai Tuhan, maka dilihat setiap hal yang dilakukan selalu berhasil. Dan kemudian tuannya mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Yusuf bisa tinggal di rumah tuannya untuk kerja hal-hal yang ada dalam rumahnya. Dan setelah dilihat apa yang Yusuf kerjakan berhasil, maka tuannya mempercayakan dia tanggung jawab yang lebih besar lagi. Sampai dikatakan bagaimana tuannya tidak mengerjakan apapun ya kecuali untuk makanannya, untuk mengurus makanannya. Artinya saudara, Yusuf itu diberikan kepercayaan yang paling utama di dalam rumah tersebut. Nah saudara kalau Yusuf mau mengejar akan kemewahan dalam hidupnya, ya ini berandai-andai aja. Memang di dalam Alkitab tidak dicatat. Tapi saya yakin bahwa Potifar ini seorang yang ya cukup lumayan lah. Ya. Karena dikatakan Potifar ini adalah kepala pengawal raja. Jadi dia punya pasukan, dia punya kuda, dia punya harta. Dan kalau Yusuf mau, sebenarnya Yusuf bisa mempergunakan posisinya untuk dia tapi ngambil kuda tuannya dan kemudian lari kembali ke tempat di mana dia berasal. Yusuf bisa mencari info tentang hal tersebut. Yusuf bisa korupsi apa yang dia kelola. Tapi Yusuf gak lakukan itu. Karena hatinya bersih, pikirannya bersih, dia disertai Tuhan. Dan kemudian dia tetap terus taat mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan. Nah saudara, poin yang kedua saya mau mendorong setiap daripada kita. Mari cari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Cari apa yang menjadi maunya Tuhan. Saudara, ada kalanya kalau kita bicara mencari kehendak Tuhan, yang ada di pikiran kita adalah berkat. Bagaimana supaya saya bisa lebih maju. Bagaimana supaya saya bisa punya kendaraan yang lebih baik, punya rumah yang lebih baik. Nah saudara, coba waktu kita cari kehendak Tuhan, kita hilangkan pikiran-pikiran tersebut. Mari kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih yang Kau mau? Bagaimana saya bisa lebih membantu pekerjaan-Mu? Bagaimana saya bisa lebih berkarya? Bagaimana supaya kerajaan Allah semakin diperlebar lewat kehidupan? Itulah yang seharusnya menjadi pertanyaan kita sebagai orang-orang percaya dalam mengikut akan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, itu hal yang kedua. Biarkan kita mengikut Tuhan. Biarkan waktu kita ikut Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Yang kedua, yang ketiga, yang kita akan mempelajari bersama-sama. Di sini dikatakan bahwa segala yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil dan Tuhan memberkatinya. Nah saudara, apabila kita mengikut Tuhan, firman Tuhan mengatakan segala yang dikerjakan akan berhasil.
Nah saudara, waktu kita kerja ada yang menjadi bagian Tuhan, ada yang menjadi bagian manusia. Jadi waktu kita bekerja jangan semuanya, oh Tuhan, mari Tuhan kau yang kerjakan semua ini. Oh saudara, bahasa roh tidak akan menyelesaikan masalah pekerjaanmu. Anda doa puasa 40 hari 40 malam tidak akan menyelesaikan pekerjaanmu. Yang menyelesaikan pekerjaanmu adalah hikmat yang Tuhan berikan dalam hidupmu dan ketekunanmu untuk melakukannya, untuk mau belajar, untuk mau bertumbuh secara ilmu. Dan saudara, ini yang dimiliki oleh Yusuf. Yusuf punya hikmat daripada Tuhan, tetapi kemudian dia juga bekerja dengan segenap hatinya. Dia kasih makan ternak-ternak, dia bersihkan rumah, dia atur orang-orang yang menjadi bawahannya dia. Dia menjadi seorang pengelola yang baik. Doa saya adalah setiap daripada Anda dan saya, setiap daripada kita, semua kita menjadi pengelola yang baik terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah saudara, masing-masing kita waktu kita mulai mengelola sesuatu dipercayakan oleh Tuhan. Maksudnya yang kita kelola itu masing-masing kita berbeda. Tidak semua yang Tuhan percayakan kita semua ini semuanya awalnya sama, berbeda. Anda yang berasal dari keluarga yang mampu atau cukup mampu, Anda dipercayakan oleh Tuhan sesuatu yang lebih daripada orang-orang yang kurang mampu. Dan yang kurang mampu jangan berkecil hati, bukan berarti kemudian Anda tidak mendapatkan bagian untuk mengelola sesuatu. Anda juga diberikan bagian untuk mengelola sesuatu. Saudara, ya, waktu Indonesia masih susah, ada begitu banyak anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang susah mendapatkan pekerjaan. Dan pada saat itu zaman di mana banyak anak-anak muda yang pergi ke sekolah Alkitab, memberi diri mereka untuk mereka bisa melayani Tuhan. Nah saudara, dikasih oleh Tuhan mereka masuk sekolah Alkitab dan saat ini mereka tersebar di berbagai macam tempat, membangun kerajaan Allah di sana. Mereka diberkati dan Indonesia mengalami kemajuan secara ekonomi. Dan saat ini ada begitu banyak anak-anak muda yang saat ini bisa memperoleh kesempatan untuk mereka bisa pergi kuliah di tempat-tempat yang lain karena orang tua mereka telah memberkati mereka. Kalau dulu rata-rata masuk sekolah Alkitab ya karena mungkin orang tua mereka susah, mereka nggak bisa mampu kuliah dan akhirnya mereka berpikir ya ini salah satu cara untuk mereka bisa melayani Tuhan. Nah dengarkan baik-baik, bukan berarti sekolah Alkitab nilainya lebih rendah, bukan. Tetapi Anda anak-anak muda yang saat ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kuliah di tempat lain, untuk kuliah di luar daripada teologi, bukan berarti Anda tidak melayani Tuhan. Justru Anda diberikan ilmu yang lain oleh Tuhan. Anda diberikan sesuatu yang lebih besar dari Tuhan untuk Anda kelola. Lewat ilmu yang Anda dapatkan, Anda bisa melayani Tuhan dengan cara yang lebih efektif daripada pendahulumu. Kalau Anda kuliah, Anda Anda mendapatkan gelar, Anda bisa dipercayakan Tuhan sekolah sesuatu hanya untuk kepentinganmu, hanya supaya masa depan Anda bisa lebih hebat dan lebih kaya dari orang tuamu. Saya mau katakan itu cara pemikiran yang salah. Cara pemikiran yang benar adalah dengan saya bisa mendapatkan pendidikan ini, dengan saya bisa memulai di titik ini, saya mau melayani Tuhan lebih hebat daripada generasi saya sebelumnya. Dan saudara, inilah mentalitas yang kita harus punyai sebagai pengelolanya Tuhan. Kalau di usia muda Anda sudah bisa punya rumah, di usia muda Anda sudah bisa punya kendaraan, Anda lebih maju daripada orang tua Anda. Anda lebih maju daripada generasi sebelumnya. Dan seharusnya, sekali lagi garis bawahi, seharusnya Anda bisa lebih efektif dalam melayani Tuhan daripada generasi sebelumnya. Nah yang menjadi kesalahan daripada orang-orang percaya, mereka hanya fokus bagaimana supaya mereka mempunyai yang lebih. Tapi lupa yang lebih itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Yusuf dalam kisah ini, dia kelola
dan kelola. Dan dengan dia mengelola lebih baik, terangnya semakin bersinar. Sampai Potifar, orang-orang kerjanya, istri Potifar melihat orang ini berbeda. Saya mengajak setiap daripada kita anak-anak Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang menjadi pengelola yang baik dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan percayakan, mari kita kelola. Supaya apa? Supaya bisa bermultiplikasi dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Bukan hanya untuk dinikmati kemewahannya supaya orang bisa, wah, orang ini beda ya. Jangan Anda bangga kalau Anda keluar dari kampungmu, dulu modelnya dekil. Terus kemudian waktu dilihat orang-orang kampung, wah, itu kulit mulusnya sampai lalat nempel dia kepleset. Jangan bangga hal-hal yang demikian. Banggalah karena kita memperlebar kerajaan Allah dalam hidup kita. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan menginginkan kita untuk kita bisa mempraktekkan akan apa yang kita pelajari. Kita telah belajar hari ini tentang Yusuf sekali lagi. Dia menjaga hatinya. Kemudian kita belajar bersama-sama bagaimana Yusuf itu mengikuti Tuhan, disertai Tuhan. Dan yang terakhir kita belajar bagaimana dia menjadi pengelola yang baik dalam hidupnya. Mari kita belajar bersama-sama untuk bisa melakukan seperti itu. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau mempunyai maksud dan rencana yang luar biasa besar dalam hidup kami. Bapa, kami punya keterbatasan, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Dan saat ini kami berdoa, biar kami menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman-Mu, mengikuti akan kehendak-Mu, mengikuti akan mau-Mu. Dan biar hidup kami senantiasa berkenan hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, ini kehidupan kami. Serahkan dalam tangan-Mu, pakai kami. Dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan akan Engkau. Terima kasih, terpujilah akan nama-Mu, dalam nama Yesus telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.